Oke, sorry ya, ada something problem ya. Harusnya ini kita bisa lanjut ke energi listrik dan daya listrik. Cuman ada masalah, so ini kepisah ya videonya ya. Oke, now kita akan bahas energi listrik dan daya listrik. Nah, di mana sebenarnya energi listrik dan daya listrik ini sesuatu yang kita bisa bilang saling kebergantungan ya, karena nanti energi listrik ini ada hubungannya dengan daya listrik, dan daya listrik itu membutuhkan energi listrik. Contohnya seperti itu. Oke, energi listrik dan daya listrik. Dan daya listrik yang akan kita bahas ini sekaligus ya, daya listrik. Nah, di mana pengertiannya dulu ya dari energi dan daya. Apa sih? Sebenarnya mungkin untuk energi listrik secara umumnya itu mungkin ada something problem ya. Maksudnya yang kita tahu bahwa W itu rumusnya seperti ini gitu kan. Nah, padahal secara dasarnya energi listrik itu adalah energi ya, energi yang digunakan untuk mengalirkan muatan listrik ya, mengalirkan muatan listrik ya. Saya berarti ini adalah mengalirkan elektron ya. Nah, jadi sebenarnya ada kaitannya dengan muatan. Energi yang digunakan untuk mengalirkan muatan listrik atau elektron dengan adanya beda potensial. So, secara matematis, maka W atau energi listrik itu sama dengan Q dikali V. Seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya dari rumus I sama dengan Q per T ya, I sama dengan Q per T itu bisa kita rubah menjadi I sama dengan I kali T. So, kalau kita masukkan ke sini, maka W sama dengan I kali T kali V. So, atau kita bisa bilang lengkapnya bagusnya adalah fit gitu ya. Fit. Nah, kemudian jadi sebenarnya rumusnya tuh banyak ya. Rumusnya tuh banyak. Pertama ini, ya kan? Kedua tuh ini. Nah, berdasarkan hukum Ohm, ya kan? Kita tahu berdasarkan hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Atau I sama dengan V per R kan kalau kita rubah. Nah, jadi sebenarnya rumusnya akan ada cabang dua. Yang pertama, jika V sama dengan I kali R, maka W-nya sama dengan V kali I kali T. W sama dengan I kali R kali I kali T. Irit gitu ya. Nah, maka sebenarnya atau W sama dengan I kuadrat RT. Nah, jadi rumus kesekian dari si energi listrik adalah ini. Nah, kalau kita lanjutkan juga dengan hal yang sama, jika I sama dengan V per R, maka W sama dengan V kali I kali T. W sama dengan V kali V per R kali T. Maka W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, inilah rumus kesekiannya. Nah, makanya kenapa sangat tidak baik ya kalau kalian ngapalin satu-satu. Terkecuali kalau kalian mau nurunin rumus sendiri, itu nggak ada masalah ya. Jadi kalau ngapalinnya semuanya satu-satu, misalkan W sama dengan Q kali V, W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan irit, W sama dengan V kuadrat per RT. Kalau kalian mau sistemnya seperti itu, no problem. Cuman saran dari saya jangan, gitu ya. Kalian turunkan sendiri, gitu ya. Oke, nah ini adalah energi listrik. Sekarang untuk daya listrik. Daya listrik itu adalah daya itu, atau definisi dari daya aja, itu adalah energi. Berarti ini energi listrik ya, yang kita bahas adalah energi listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, sehingga rumusnya adalah
daya listrik itu adalah P ya, power gitu ya. P sama dengan W per T. Ya, secara definisinya energi listrik itu kan W kan. Mengalir tiap satuan waktu T. Nah, misalkan ya, misalkan. Nah, di sini kan rumusnya ada 3 ya untuk W. Untuk Q sih sebenarnya boleh. Jadi misalkan ya, misalkan jika gitu ya, jika W sama dengan Q kali V, maka P sama dengan W per T itu akan menjadi P sama dengan Q kali V per T. Cuman jarang nih kalau misalkan sebenarnya untuk energi listrik itu jarang banget berhubungan dengan muatan. Makanya mungkin kalau kalian lebih sering ketemunya itu untuk rumus, kalian defense-nya untuk energi listrik itu ke daya listrik. Ya, jadi dari rumus P sama dengan W per T itu W sama dengan P kali T. Seperti itu. Nah, kalau W sama dengan P kali T, maka apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua. Ini. Nah, kalau yang kedua, sebenarnya untuk ini kaitannya sebenarnya bisa ya, bahwa kalau misalkan kita hubungkan antara ini dengan W sama dengan jika oke ya, nggak apa-apa. Berarti dihubungannya di sini aja. Nomor 2, jika W sama dengan V kali I kali T, gitu ya, maka P sama dengan W per T, berarti P sama dengan V kali I kali T per T. So, ini habis kan si T-nya, maka tersisa V kali I. Nah, makanya lebih dikenal kalau untuk rumus P itu adalah V kali I. Seperti itu. Nah, ini rumus P-nya bisa macam ya. Bisa berkembang menjadi 2 lagi. Yang pertama apa? Jika ini yang pertama ya dari si P-nya ya. P sama dengan V kali I. Jika V sama dengan I kali R, maka berarti P sama dengan gitu. P sama dengan V kali I. P sama dengan I kali R kali I atau IRI. Jadinya I kuadrat R. Ya. Oke, bentar. Ini mungkin agak ke atas saja. Karena mubazir sekali nih sepertinya. Oke. Ini saya ke ataskan dulu. Nah, nanti ini buat keterangannya ya di sebelah kanan. Nah, P sama dengan IRI. Berarti P sama dengan I kuadrat R. Atau bisa dari sini sebenarnya. Kita hitung T-nya habis kan. Maka sisanya adalah I kuadrat R. Nah, yang kedua adalah jika I sama dengan V per R, maka P-nya sama dengan V kali I, P sama dengan V kali V per R, maka P-nya sama dengan V kuadrat per R. Oke, jadi rumus P itu ya ada macamnya lagi. Selain P sama dengan I kuadrat, P sama dengan V kali I, ada juga P sama dengan I kuadrat R. Atau P sama dengan V kuadrat per R, P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat R. Nah, seperti yang saya bilang, sebenarnya untuk kalau secara secara matematis ya, mungkin lebih maksudnya bukan lebih sistematis, lebih enak dihafal itu yang P sama dengan V kali I. Nah, kalau V-nya belum ada ya tinggal masukin, kalau I-nya belum ada tinggal masukin, cari dulu gitu ya. Atau kalian masukin rumusnya sendiri. Jadi rumusnya P sama dengan I kuadrat R atau P sama dengan V kuadrat per R. Atau kalian mau ngapalin satu-satu, that's no problem. Nah, atau sebenarnya untuk W, kalau misalkan mau langsung seperti ini, kalian boleh ngapalin rumus W itu dari daya listrik juga nggak apa-apa. Kan W sama dengan P kali T kan jadinya. Ya, W sama dengan P kali T. Nah, jadi rumusnya itu untuk W itu kalian mau ngapalin yang langsung seperti ini jadi seperti ini, atau mau yang versi umumnya aja.
Jadi kalau P sama dengan W per T, maka W sama dengan P kali T. Nah, habis itu barulah kalian jabarkan. Kalau misalkan V kali I, misalkan P sama dengan V kali I, kan jadinya yang ini, gitu kan? Nah, karena kalau kita masukkan, misalkan ya, contoh, jika P sama dengan V kali I, maka ya jelas kan, berarti W sama dengan P kali T, W sama dengan V kali I kali T. Kemudian yang kedua, jika P sama dengan I kuadrat R, ya, maka W sama dengan P kali T, W-nya sama dengan I kuadrat kali RT. Nah, yang ini. Yang ketiga, ya, jika P sama dengan V kuadrat per R, maka gitu ya, W sama dengan P kali T, berarti W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, itulah makanya kalau saya sering ngapalinnya W-nya itu adalah yang dari daya listriknya, ya. Jadi kita istilahnya ini yang saya pakai, ini dengan ini. Nah, untuk sisanya ya tinggal berdasarkan hukum Ohm, ya kan? Karena hukum Ohm itu kan kalian juga tahu kan rumusnya Firth gitu. Jadi di sini biasanya saya pakai adalah WPT atau warpat gitu ya, mungkin saya singkat warpat. Kemudian untuk ini PVI adalah Pak Polisi gitu ya, Pak Polisi, seperti itu. Nah, untuk jembatan keledainya terserah kalian juga. Kalau kalian nggak mau ngikutin seperti ini juga, kalau mau bikin yang lain juga nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ya ini makanya saya bilang daya listrik dan energi listrik itu saling keterkaitan. Nah, cuman kalau dasarnya dari urutannya ya energi listrik dulu baru daya listrik. Nah, makanya dari rumusnya daya listrik ini saya langsung bisa ngapalin yang energi listrik juga. Nah, makanya saya pakai yang warpat. Nah, nanti kalau P-nya nggak ada ya cari dulu. Bisa pakai rumus P kali I atau yang I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Atau kalian ngapalin yang P sama dengan P kali I aja. Nanti kalau V-nya nggak ada ya cari dulu. Kalau I-nya nggak ada ya cari dulu. Barulah nanti masukkan lagi balik. Nah, dengan habis itu ya sama rumus Pak Polisi ini. Udah, dua ini aja sebenarnya sudah mengcover untuk energi listrik dan daya listrik. Seperti itu ya. Kalau untuk yang W sama dengan Q kali V dan P sama dengan Q kali V per T itu jarang banget ya. Karena jarang banget untuk soal menghitung energi listrik atau daya listrik itu, karena in real life-nya energi listrik dan daya listrik itu gunanya buat menghitung biaya listrik yang dikeluarkan atau beban listriknya berapa sih ya. Karena kan kalau kita mau menghitung biaya listrik kalau even walaupun misalnya sistem bayarannya tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan pakai berapa bayar, kalau sekarang kan kita punya duit berapa beli berapa, nah nanti itu yang akan kepake. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya kan satuannya adalah kWh gitu kan. Nah, itulah yang dipakai dalam perhitungan biaya listrik. Ya, yang sebenarnya dihitung biaya listrik itu daya listrik atau energi listrik. Nah, yang dipakai adalah energi listrik. Nah, yang W, makanya kenapa untuk rumus W saya pakainya W warpat, WPT gitu. Ya. Oke. Mungkin untuk keterangannya saya taruh di mana ya? Oke, selesai. Oke. Sebenarnya ini mungkin bisa ya kalau misalkan saya taruh di sini. Oh, bisa nih. Saya freeform dulu. Freeform selection. Kayak seperti ini. Nah. Oke. Nah. Untuk keterangannya, and then right now ya. Nah, untuk keterangannya berarti di sini keterangan. Wah, benar-benar keterangan kan jadinya. Yang ini aja deh. Nah, seperti ini. Saya kotakin aja deh. Harusnya sih cukup ya. Keterangan yang pertama adalah W. Itu adalah energi listrik. Ya, yang satuannya adalah Joule. Ya. Nah, kemudian untuk T itu adalah waktu. Satuannya sekon. Untuk P itu adalah daya. Nah, daya satuannya adalah
joule per second atau watt. Nah, ingat ya, ini nanti kalian akan mungkin nanti biar nggak bingung. Sebenarnya untuk pasangan dari PWT ini ada satuannya. Ya, nanti akan saya tulis ya. Kemudian V itu beda potensial. Beda potensial adalah satuannya volt ya. Satuannya volt. Kemudian R itu adalah hambatan. Ya, satuannya adalah ohm. Kemudian I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere. Kemudian ada lagi nggak? Q itu adalah muatan. Ya, muatan satuannya coulomb. W VET. Oke, udah. Nah, untuk si bagian yang ini ya, yang saya kotakin di ini. Nah, ini ada satuannya pasangannya sendiri biasanya. Karena biasanya kan gini, untuk menghitung biaya listrik dalam kehidupan sehari-hari itu bukan berdasarkan joule, tapi berdasarkan kWh. Karena kita menggunakannya kan pasti sekian jam kan, nggak mungkin dong kita hitung berubah dalam bentuk detik. Nah, jadi misal satuan W-nya ya atau energi listriknya itu satuannya adalah ini misalkan T-nya atau waktunya dalam satuan jam ya, dalam satuan jam. Kemudian dayanya itu dalam satuan watt, maka energinya itu satuannya adalah WH, watt hour, watt jam, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk waktunya sekon, dayanya yang masih watt, maka ini satuannya adalah joule. Ya. Jadi kalian mesti hati-hati. Soalnya nanti kalau untuk secara hitungan biasa, mungkin kalau misalkan ditanya energinya berapa sih, dayanya berapa sih? Nah, kalau energinya berapa, still masih dalam bentuk joule. Karena biasanya kita rubah dalam bentuk sekon. Nah, beda dengan kalau nanti kita hitung biaya listrik. Karena biasa biaya listrik itu hitungannya per kWh. Jadi yang kita pakai nanti waktunya dalam satuan jam, bukan dalam satuan sekon. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk contoh soalnya ya untuk energi listrik dan daya listrik. Nah, yang pertama, contoh soal yang pertama langsung in real life-nya menghitung biaya listrik. Nah, mungkin kalau misalkan nih ada soal seperti ini ya, kalau banyak itu kalau saya lebih pakai tabel karena biar lebih enak aja. Atau kalian mau rinci juga nggak apa-apa, no problem, gak ada masalah buat saya. Oke, jadi di rumah Pak Fahri ada 5 lampu 40 watt, 3 lampu 100 watt, dan 1 TV 80 watt. Rata-ratanya 5 jam nih. Nah, hitunglah biaya untuk bulan April jika 1 kWh-nya adalah 1000. Oke, jadi di sini ingat ya, biayanya 1 bulan, bukan 1 hari aja. Oke, jadi di sini kita gambar tabelnya. Untuk pertama ada kolomnya jelas, alat listriknya apa aja. Ya. Kalau kalian mau langsung juga nggak apa-apa, saya tidak bermasalah ya. Cuman untuk memudahkan saya menghitung gitu ya. Nah, ini adalah lampu 1. Lampu 1 itu yang dayanya 40 watt. Nah di sini kita tulis jumlahnya ya. Banyak atau jumlah 5. Nah, kemudian untuk lampu 2. Nah, untuk lampu 2 itu adalah ada 3 yang 100 watt. Kemudian TV 80 watt ada 1 biji aja. Nah, kemudian kita lanjut nih. Nah, alat listriknya sekian. Nah, kemudian untuk jumlahnya, nah sekarang untuk dayanya dulu. Nah, dayanya atau atau P ya, atau P itu dan satuan watt ya. Be careful dalam satuan watt. So, di sini untuk yang lampu pertama itu adalah 40 watt. Yang kedua adalah 100 watt. Dan yang TV-nya adalah 80 watt. Kemudian untuk waktunya ya, atau T. Nah, ternyata sama-sama 5 jam semua nih. Ini 5 jam, ini 5 jam,
Ini 5 jam. Nah, oke. Ditanya hitungannya per kWh ya. Nah, per kWh. Berarti ingat, ini adalah satuan dari energi listrik ya. Ini satuan dari energi listrik. So, yang kita cari energi listrik. Nah, energi listrik itu rumusnya apa? Iya, warpat ya. Karena ada P sama T, warpat yang kita pakai. Nah, warpat yang kita pakai. Ya udah. Kemudian kita cari rumus W sama dengan atau energi ya. Energinya atau W-nya itu dalam satuan dalam rumus warpat P kali T. Ya udah, P kali T-nya 40 kali 5 sama dengan 200. 200 WH. Kemudian ini 100 kali 5. 500 WH. 80 kali 5 sama dengan 400 WH. Seperti itu. Nah, tapi ingat, ini baru satu alat. Belum total, belum ininya, belum lampu 1 5 biji. Baru 1 biji nih 200. Gitu loh. Nah, kemudian berarti kita bisa bilang bahwa lanjut lagi nih. Ini adalah total energi dulu. Total energi. Per alat ya. Nah, masih per alat. Karena kalau nanti total energinya ya nanti jumlah semuanya gitu ya. Ya udah, ini 5 dikali 200. Berarti 1000 WH. Ini 3 kali 500. Nah, that means 1500 WH. Berarti ini 1 kali 400. Berarti 400 WH. Nah, ingat ya, ini total energi. Ini total energinya still 1 hari ya. Ingat ya, ini masih 1 hari. Nah, ini total energinya adalah udah per alat dan terhitung masih 1 hari. Ya, atau kalau kita tulis totalnya di bawah, ya kalau kita bikin totalnya di bawah, berarti 1000 tambah 1500 itu 2500, tambah 400 itu adalah 2900 WH. Ingat, ini masih 1 hari ya. Ini masih 1 hari. Ini masih satu hari. 1 hari pemakaian. Berarti kalau 1 bulan, ingat ya, bulan April, kalian harus perhatikan juga. Bulan April itu berapa hari? Nah, ini 30 hari. Karena apa? Nanti kalau misalkan bukan bulan April yang bukan 30, ya 31, pakainya 31. Seperti itu. Cuman kalau tidak didefinisikan bulan apa, ya pakai umumnya 30 aja. Seperti itu ya. Nah, berarti total energi selama 30 hari itu adalah 30 kali 2900. Berapa tuh? Oke, totalnya adalah 87.000 ya. 87.000 WH. Tapi ingat, ini dalam satuannya kWh kita hitungnya. Ya udah, berarti 8.700. Oke, ini kita bagi 1000 karena kan kita mau rubah ke kilo ya. Nah, tanpa awalan ke kilo itu dibagi 1000. Jadinya 8,7 kWh. Ya udah, berarti kita bisa bilang bahwa biayanya adalah 8,7 dikalikan dengan 1000. Nah, berapa tuh? Nah, ternyata balik lagi ya, ternyata jawabannya adalah Rp 8.700 ya. Oke, jadi ternyata pas banget nih 1 kWh 1000. Tapi kalau nggak 1 kWh 1000 ya berarti nggak sekian, nggak 8.700 gitu loh. Nah, atau kalau kalian mau misah, maksudnya nggak bikin tabel boleh juga ya. Mau nggak bikin tabel juga nggak apa-apa. Analisisnya bahwa kita bicara tentang secara satu-satu nih. Berarti kita bicara tentang 5 lampu ya, 5 lampu yang berapa watt? 40 watt ya. Lampu 40 watt. Oke. Berarti di sini untuk energi listriknya atau W-nya itu sama dengan P kali T. Jadi W-nya sama dengan, ini W1 ya. Karena kita bicara yang pertama. Nah, ini P1-nya adalah 40 dikali T-nya dalam waktu 5 jam. Nah, berarti W1-nya adalah 200 WH. Tapi ingat,
Berarti W1-nya itu kalau misalkan 5 lampu berarti 5 kali 200. Berarti artinya 1000 WH. Kemudian yang kedua adalah lampu yang 3 lampu ya. 3 lampu yang 100 watt. 3 lampu yang 100 watt. Berarti W2 sama dengan P2 kali T2. Berarti W2 sama dengan 100 dikali 5. Berarti W2-nya adalah 500 WH. That means berarti kalau totalnya atau yang kita hitung adalah 3 lampu ya, jangan lupa. 3 kali 500. Berarti 1500 WH. Kemudian 1 TV 80 watt. Berarti W3 sama dengan P3 kali T3. Berarti W3-nya sama dengan 80 kali 5. Berarti W3-nya sama dengan 400 ya, 400 WH. Nah, berarti W3 yang kita pakai karena berhubung 1 ya, 1 kali 400 ya. Berarti 400 WH. Ya udah, barulah kita rinci, yaitu adalah total energi. Total energinya untuk per alat itu adalah 1000 tambah 1500 tambah 400. Nggak per alat ya, tapi per hari. Per hari. Ya udah, berarti jawabannya adalah 2900 WH. Nah, kemudian total energi yang kalau 1 bulan, energi 1 bulan. 1 bulan April atau 30 hari ya. 30 hari itu adalah berarti 30 kali 2900 sama dengan 87.000 watt hour. Ya udah, jangan lupa ini kita harus rubah dalam bentuk kWh. Berarti 87.000 dibagi 1000. Ini 8.700 ya. 87.000. Oh, 87.000 nih. Ya, kita ada salah ngitung di atas nih. 87.000 berarti ini 87 kWh. Berarti ini kalau 87 kali 1000 ya berarti 87.000 ya. Nah, oke. Kemudian ini barulah, ini sama dengan 87 gitu ya. 87 kWh. That means berarti biaya totalnya atau biaya yang dikeluarkan adalah 87 kWh dikali 1 kWh-nya adalah 1000. Jadinya 87.000. Ya, sama. Terserah kalian mau bikin secara deskripsi atau mau menggunakan tabel, that's no problem ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, untuk contoh soal nomor 2 yang pasti jelas kita akan hapus terlebih dahulu ya untuk coretannya. Nah, di sini yang kita bahas seperti ini. Oke, nah ingat ya, kalau lampu, kalau mungkin kalian lihat alat listrik ya, definisinya itu biasanya ada sekian watt, sekian volt. Nah, that means itu berarti artinya akan menyala totalnya adalah 100 watt dalam kalau kita masukkan ke 220 volt. Nih definisi yang ini ya. Lampu 100 watt ya. Lampu yang bertuliskan 100 watt atau garis miring ya, atau koma juga nggak apa-apa, 220 volt. That means lampu ini lampu akan mengeluarkan daya, mengeluarkan daya maksimum ya, mengeluarkan daya maksimum itu sebesar 100 watt ya, 100 watt. Untuk mengeluarkan daya maksimum sebesar 100 watt jika dihubungkan ke sumber tegangan yang 220 volt. Nah, artinya apa? What happen? Kalau misalkan ya, kan ini bisa kejadiannya ada 2. What happen jika kalau kita pasang di tempat yang lemah? Ya. Oke, jika dipasang di yang pertama ya, jika dipasang
di bawah spesifikasi, yang terjadi adalah lampu atau alat listrik ya, kita bisa bilang akan redup, alias kalau kita bisa bilang lampu tidak bisa mengeluarkan daya maksimalnya, tidak bisa mengeluarkan daya maksimal. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kalau kita pasang di tempat yang gedean? Nah, jika dipasang di tempat yang di atas spesifikasi, that means artinya kalau misalkan 220 volt nih, kita pasang di tempat yang 440 volt. Wah, apa yang terjadi? Kerusakan alat listrik. Jadi terjadi kerusakan alat listrik atau lampu, ya, kerusakan lampu, karena bahaya kalau misal terkecuali kalau misalkan spesifikasi yang mau dipasang itu ditambahkan hambatan, ya, ditambahkan hambatan baru, itu mungkin masih bisa ya. Nah, jadi diakali dengan menambahkan hambatan luar, ya, menambahkan hambatan luar seperti itu. Makanya kenapa kalau untuk memasang alat listrik itu kalian mesti hati-hati. Kalau misalkan kalian pasang di atas spesifikasi, that means berarti kalau 220 volt kalian dipasang 300 volt, itu tidak bagus, lampunya masalah. Tapi kalau kalian pasang di bawah, ya lampunya nggak kenapa-napa, nggak rusak, cuman lampunya redup. Karena ibaratkan kayak misalkan kalian harus makan 1 piring, ya, tapi ternyata makannya setengah piring, ya kerjanya nggak maksimal, seperti itu ya. Nah, sama kalau kita analogikan, kalau di atas spesifikasi, misalkan kita biasa makan 1 piring, kalian makan 2 piring, kalian bisa muntah-muntah segala macam. Jadi bisa jadi kalian malah bukannya kerjanya maksimal, malah kalian malah sakit, gitu. Jatuhnya seperti itu ya. Jadi kalau kita analogikan, ini seperti makan. Kalau makan misalnya kurang dari spesifikasi biasa, ya lemas. Tapi kalau kelebihan tidak bagus ya. Oke. Nah, berarti sebenarnya di sini diketahui di soal ya. Diketahui di soal, katanya spesifikasi PLN ya, spesifikasi atau spek ya, kita bisa singkatnya spek PLN-nya itu adalah mempunyai daya yang sebesar 500 watt, kemudian tegangannya adalah 110 volt. Nah, kemudian spek lampunya itu adalah P-nya 100 watt dengan spesifikasi sumber tegangan adalah 220 volt. Ya, berarti di sini ya sesuai definisinya bahwa lampu ini akan mengeluarkan daya maksimum jika dipasang ke sumber tegangan 220 volt. Nah, ternyata di sini dipasangnya di tempat yang 110 volt. Artinya harusnya dia makan 220, yang dimakan cuma 110. Berarti lampunya ini fix redup gitu ya. Oke, yang ditanya ada ABC. Yang A itu adalah hambatan setiap lampu, alias kita bilang hambatan lampunya aja. Karena kan di sini tidak dibahas berapa lampu sih gitu ya. Cuman nanti akan dipasang berapa lampu yang mungkin. Oke, yang B adalah daya lampu. Kalau misalkan dipasang di tempat 110 volt, pasti ngedrop di bawah 100. Yang C adalah banyak lampu. Nah, sekarang banyak lampu. Yang sekarang kita jawab. Nah, jawabnya gimana? Yang pertama, di sini kita bahas lampu ya. Ingat, ini L lampu. Mungkin di sini kasih definisi L gitu ya. Nah, ini P-nya P lampu juga. Tapi ini P lampu 1, ini V lampu 1. Yang ditanya adalah yang keduanya, kondisi setelah dirubah. Nah, berarti ingat, ini lampu, ada P, ada V, ada R.
Berarti yang kita kerjakan dengan rumus sama dengan P sama dengan V kuadrat per R. Seperti itu kan? P sama dengan V kuadrat per R. Berarti P-nya adalah 100 sama dengan 220 kali 220 per R. Berarti R-nya adalah 220 dikali 220 per 100. Coret nih. Jadinya 484 ohm. Oke, apakah ada cara lain untuk mengerjakan ini? Ya tentu bisa ya. Misalkan kita pakai base-nya adalah untuk R ada V. Pasti kita pakai rumus V sama dengan I kali R. Nah, tapi masalahnya adalah V kali R-nya V-nya udah ada, I-nya yang belum ada. Berarti P sama dengan V kali I. Berarti ini 100 sama dengan 220 kali I. Berarti I-nya adalah 100 per 220. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita masukkan ke sini, V-nya itu 220 ya. 220 sama dengan 100 per 220 dikali R. Berarti R-nya ini ya akan hitungannya adalah 220 kali 220 per 100. Ya berarti R-nya jawabannya sama, 484 ohm. Jadi gitu. Kalau kalian misalkan mau proses yang nggak ngapal rumus jadi ya no problem. Atau rumusnya ini nanti kalian turunkan lagi. Jadi P sama dengan V kuadrat per R. Tapi ingat ya, ini tidak wajib dihafal. Nanti kalau kalian kerjakan sendiri atau kalian turunkan sendiri, itu nanti lama-lama juga hafal kok ya. Oke, nah itu. Nah sekarang ini akan saya hapus ya. Yang bagian ininya jangan lupa dicatat. Atau kalau kalian mau nggak catat juga nggak apa-apa, saya tidak melarang kok ya. Oke, kemudian yang B. Yang B itu ditanya, apa sih yang terjadi kalau misalkan lampunya dipasang di spesifikasi yang rendah PLN-nya? Ya udah, ingat ya, di sini lampunya jenisnya sama. Nah, kalau kita bandingkan dengan rumus P sama dengan V kali I, kenapa kok nggak bisa? Karena I-nya ini nanti juga berubah, gitu ya. Jadi kalau kita mau membandingkan, kalau kita pakai rumus P sama dengan V kali I, misalkan P1 per P2 sama dengan V1 kali I1 per V2 kali I2, I-nya itu berubah juga. Nah, karena I-nya berubah, ini berubah nih. So, yang kita pakai adalah, ya, kita tahu bahwa I sama dengan V kuadrat per V per R gitu ya. Maka rumus P-nya yang kita pakai adalah V kuadrat per R. Ya, jadi yang kita bandingkan nanti ini. Nah, jadi ini nanti proses kerjanya juga ada dua ya. Kalian mau langsung secara persamaan atau kayak mau pembagian kayak biasa. Nah, kalau misalkan kita bandingkan, berarti P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per R1 per V2 kuadrat per R2. Nah, ingat, di sini R-nya sama-sama lampu yang sama. Hambatan itu kalau nggak dirubah, nggak bakal berubah. Beda dengan V dengan I. Itu bisa berubah-berubah sesuai dengan misalkan inputnya atau outputnya bisa berubah-berubah. Nah, berarti di sini kita bisa tulis persamaan V1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Seperti itu ya. Nah, ini kita ngebandingin adalah, nah, P1-nya yang mana sih? Nah, P1-nya nih yang 100 watt. Per P2 sama dengan V1-nya yang mana? Yang ini 220 pangkat 2 per V2-nya yang mana? Nah, V2-nya itu adalah ketika dipasang 110. Berarti di sini 110 pangkat 2. Ya udah, berarti 100 per P2 sama dengan 220 kali 220 per 110 kali 110. Kita coret dong. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Jadinya 4 kan? Berarti 100 per P2 sama dengan 4 per 1. That means berarti P2-nya adalah 100 per 4. Atau setara dengan 25 watt. Jadi, ternyata sesuai dugaan kita ya, bahwa kalau kita masukkan ke, harusnya nih, dia bisa keluarin 100. Ternyata gara-gara inputnya atau dia makannya cuma separuh, dia 25 watt. Jadi 25 ngedrop gitu loh.
ya. Nah, atau secara kalian mau pakai teori, nah ini kan kita tahu bahwa P itu sebanding dengan V kuadrat dan P ini berbanding terbalik atau sebanding dengan 1/R. Tapi berhubung 1/R-nya tidak dibahas, maka kita yang dibahas ini aja. So, kalian bisa langsung ke bagian sini. Dari persamaan ini ya. Nah, maka perbandingannya senilai nih dengan kuadrat. Berarti P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Nah, atau mungkin mau langsungnya aja. Di sini kita bicara tentang kelipatannya ya. Oke, P sama dengan V kuadrat per R. Nah, kita tahu bahwa ini kan sebanding. Nah, kalau misalkan nih ya, ternyata ini 2 kali. Berarti ini akan jadi 4 kali. Kalau ini 3 kali, ini jadi 9 kali. Kenapa? Ada pangkat 2 coy, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat dulu di sini spesifikasi V-nya gimana? Oh, ternyata setengah kali. Berarti akan jadi 4 kali, 1/4 kali ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa P2 ini akan 1/4 kalinya dari yang pertama. Jadi P2 sama dengan 1/4 dikali 100 sama dengan 25 watt. Boleh kalau kayak gitu. Tapi ingat, untuk cara yang ini itu berlaku kalau emang benar-benar semuanya perkalian. Atau rumusnya intinya kali bagi. Kalau sampai ada tambah kurang, ya nggak bisa. Karena bahaya. Karena kalau secara kali bagi kan ini emang berapa kali, itu kan pasti berhubungan dengan perkalian atau pembagian, bukan pengurangan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang C. Berapa banyak lampu yang dapat dipasang? Oke, sekarang. Nah, berapa lampu yang dapat dipasang itu adalah berhubungan dengan dayanya. Ternyata daya si PLN-nya itu 500. Ternyata lampunya bukannya 100 tapi 25 yang kebaca. Karena kurang gizi ceritanya. Jadi kalau dengan spesifikasi dengan spesifikasi PLN yang prima, ya, misalkan 500 watt, dan spesifikasi lampu yang prima yang 100 watt, ini cuma 5 lampu, ya, kalau prima. Tapi karena berhubung si lampunya nggak prima alias kurang gizi, maka banyak lampunya itu nggak 5 lagi, melainkan lebih banyak. Karena apa? Ya orang yang fit bisa menampung orang yang kurang gizi lebih banyak kalau dibandingin gitu. Banyak lampu itu sama dengan 500 per 25, yaitu adalah 20 buah ya. Jadi lampu yang dapat dipasang itu adalah ya sekitar segini, 20 buah. Nah, beda ya, semakin kecil lampu spesifikasi atau ini kan watt ini ada dayanya ya. Jadi si PLN-nya ini ngasih daya 500 watt. Sedangkan lampunya itu ternyata makanya cuma 25 watt. Berarti pasti ada 20 buah gitu ya maksimumnya. Kalau kurang ya nggak apa-apa. Kalau lebih ya nggak bisa ya. Karena masa 500 di satunya 25 pasangnya 21, kasihan dong, keberatan beban. Biasanya itu nanti akan terjadi ya turun biasanya karena nggak kuat gitu ya. Atau misalnya turun itu bahasanya kalau kita bilang adalah mati listrik sementara karena bebannya terlebihan gitu. Nanti kalau mau nyalain ya naikin sendiri lagi gitu loh ya. Oke ya. Jadi segitu aja untuk energi listrik dan daya listriknya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengayaannya ya. Jembatan Wheatstone or in English is Wheatstone Bridge ya. Nah, jembatan Wheatstone. Oke, ini ada yang jembatan Wheatstone itu sebenarnya lebih ke materi pengayaan ya, makanya kenapa nggak semua guru mengajarkan ini, atau tidak semua buku yang menginput ini. Wheatstone Bridge ya, Wheatstone Bridge. Nah, kemudian jembatan Wheatstone itu kalau secara teoritis mungkin kalian bisa gali lagi ya. Bisa gali lagi
di internet atau mungkin baca-baca di buku gitu ya, karena ini secara teoritis aja. Dan terus tidak kita dalemin banget karena ya ini adalah materi pengayaan atau materi tambahan saja. Oke, jadi jembatan Wheatstone itu digunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran ke suatu tahanan yang relatif kecil. Nah, jadi jembatan Wheatstone ini ya digunakan untuk ya ini, mengukur suatu tahanan atau suatu hambatan yang nilainya relatif kecil, tapi pengen banget ketelitiannya gede. Karena kalau misalkan anggap aja nih, ternyata hambatannya kecil banget. Nah, kalau kecil banget kan berarti tingkat kelitiannya bahaya banget nih. Makanya digunakan jembatan Wheatstone. Nah, jembatan Wheatstone ini pada umumnya dibentuk segi empat, ya. Cuman ada beberapa bentuk, ya. Nah, ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis rangkaian. Ini adalah rangkaian Wheatstone-nya. Nah, biasanya bentuk pertama seperti ini. Ingat ya, kalau yang kayak gini tuh sama yang di rangkaian 2 dengan rangkaian 3 itu sama aja sebenarnya, ya. Nah, kecuali hati-hati. Nah, makanya kenapa kalau misalkan ini tiba-tiba nggak ada kabelnya, nggak dilanjutin, ya ini seperti biasa ya. Ada seri, ada paralel. Cuman kalau dilanjutkan seperti ini bukan paralel seri lagi, tapi adalah jembatan Wheatstone gitu. Jadi kalau dibikin tuh sebenarnya nih, kalau di rangkaiannya atau kurang lebihnya tuh seperti ini. Mungkin mulai dari titik seperti ini nih, kan? Ada cabang ke atas, ya kan? Seperti ini, jebret jebret jebret, ini jebret 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 gitu ya. Nah, kemudian ini harusnya begini nih, dilanjutin lagi seperti ini. Nah, barulah ketemu gitu kan. Nah, ketemu di suatu titik lagi, barulah lanjut. Ya, ini adalah yang di sininya nih. Nah, tapi sayangnya adalah ada lagi nih tambahan seperti ini. Nah, di sini nih seperti ini. Kita bisa bilang mungkin boleh seperti ini, ya kan? Atau beginilah seperti ini. Nah, jadi ada jembatan nih, gitu loh, yang menghubungkan antara hambatan yang di atas dengan hambatan yang di bawah. Nah, kalau misalkan untuk yang tadi yang rangkaian pertama, kalau ininya dihapus, tinggal seri paralel biasa. Nah, untuk rangkaian ketiga ini juga banyak nih. Ada beberapa soal. Nah, kalau R1-nya nggak ada, kalau R3-nya nggak ada alias begini, ya tinggal seri aja dong. Seri paralel lah jatuhnya. Nah, begitu juga kalau misalkan ini nggak ada. R5-nya nggak ada kan berarti tinggal seri paralel kan. Nah, jadi jatuhnya tuh benar-benar kalau rangkaian jembatan Wheatstone itu terdiri dari 3 bentuk. Cuman biasanya yang sering kita ketemu atau jembatan Wheatstone itu adalah yang ini. Yang versinya segi 4 seperti ini. Bukan yang rangkaian pertama atau rangkaian ketiga. Rangkaian pertama dan rangkaian ketiga ini adalah bentuk lain dari kalau kita bikin secara begitu ya, kita bikin secara mendatar itu adalah rangkaian 1 dan rangkaian 3. Nah, terus untuk pengerjaannya gimana? Jadi gini, kalau misalkan kita ketemu soal jembatan Wheatstone ya. Nah, untuk jembatan Wheatstone, ingat simbol-simbol di sini, urutan di sini, ya R1, R2, R3, R4, R5 bisa ditukar-tukar ya. Maksudnya gimana? Misalkan ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Ketukar nih 3 sama 4-nya gitu. Begitu juga mungkin R5-nya nanti di sini ketukar sama R4. Nah, jadi jangan bingung ya. Nah, kalau misalkan ketukar no problem. Intinya bentuknya. Nah, sekarang kita ke hitungannya. Karena kan sekarang kalau misalkan ini nanti dihubungkan ke suatu ke suatu sumber tegangan. Bagaimana cara menghitung arusnya? Nah, itu ada aturan mainnya di hambatannya. Kalau di seri semua kan kita jadiin satu seri, tinggal tambah. Kalau paralel kan tinggal seper-seper tambah. Kalau jembatan Wheatstone gimana? Nah, jembatan Wheatstone itu kalau misalkan ada soal seperti itu, ada rumusnya. Yaitu adalah rumus itu seperti ini, ya. Kayak seperti ini. Jadi jembatan Wheatstone-nya itu akan kita ganti dengan RA, RB, dan RC. Tetapi sebelum ke sini, jadi analisis jembatan Wheatstone ya kalau kita bisa bilang. Oke.
Nah, analisis jembatan Wheatstone. Analisis jembatan Wheatstone. Nah, analisisnya itu seperti ini. Yang pertama adalah cek hasil kali silang hambatan yang ada. Artinya apa? Kalau misalkan kita menghitung, itu artinya that means berarti ini dikali dengan yang di sini, ya, hijau dengan yang hijau, seperti itu. Kemudian yang biru dengan yang biru, itu dikali nih. Nah, dikali silang. Nah, makanya kenapa kita bisa bilang ini istilahnya kali silang gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ada dua skenario. Yang pertama adalah cek hasil kali silang hambatan yang ada. Jadi tanpa R5 ya. Jadi R5-nya diabaikan terlebih dahulu. Diabaikan sementara. Nah, sekarang ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, jika hasil kali silangnya sama, maka R5 dapat diabaikan. Gitu. Jadi kita bisa kerjakan secara seri paralel. Jadi itu jatuhnya kalau misalkan kita gambar R5-nya hilang gitu ya, maka jadinya bentuknya tuh seperti ini aja. Seperti ini. Nah, kondisi kedua adalah berarti kondisi kedua adalah kalau jika kemungkinan kedua ya, jika hasil kali silangnya berbeda, maka ya yang terjadi adalah yang di bawah sini. Kita harus cari dulu. Maka R1, R2, dan R5 ini diganti menjadi RA, RB, dan RC. Seperti itu. Dan formulanya sudah ada nih di sini. Ya. Jadi analisis secara jembatan Wheatstone itu nanti kalau udah ini nanti akan bentuk hambatannya itu seperti ini. Ini adalah RA, ini adalah RC-nya. Kemudian lanjut lagi, atau kalau kita bisa bikin mungkin set. Nah, ini kalau dibentuk nanti jadinya seperti ini, set. Nah, akan cabang seperti ini, ya kan? Nah, jadi tinggal seri paralel seperti biasa gitu loh jatuhnya, ya. Ini adalah RA, ini adalah RB, ini adalah RC, ini adalah R4, ini adalah R3. Ingat 3 dan 4 ini bisa ketukar. Cuman kalau 1, 2, 5 ini, nah nanti tinggal kalian aja ya. Nah, jadi analisisnya itu yang pertama. Yang kedua ya tinggal sesuaikan dengan soal. Tinggal sesuaikan dengan soal. Yang diminta apa? Apakah misalkan sesuaikan dengan soal. Misalkan ternyata dengan soal seperti ini ya berarti bentuknya nanti seperti apa, atau nanti dihubungkan dengan tegangan itu harusnya berapa. Jadi bisa di mix ya. Nah, oke. Jadi itulah analisis jembatan Wheatstone-nya. Jadi kalian cek dulu hasil kali silangnya. Ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama sama berarti dapat diabaikan R5-nya. Jadi bentuknya tuh kalau kita bikin juga mungkin biar seperti ini ya. Maka bentuknya itu seperti ini. Set. Nah, seperti ini loh.
Nah, jadi kalau kita bikin ini sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanan, maka ini adalah R1 ketemunya sama R4. R2 ketemunya sama R3. Nah, kalau ini kan secara paralel, dalamnya ada seri kan. Tapi kalau beda, ini dihubungkan secara seri, di dalamnya ada paralel, paralelnya ada seri lagi. Seperti itu ya. Jadi biasanya mungkin ditanya kalau yang paling simpelnya itu adalah total hambatannya. Jadi kayak misalkan, oh hambatan totalnya itu segini loh. Nah, hambatan totalnya tuh segini. Karena di sini kita kesulitannya bukan masalah ngerjain pakai rumus VIR bisa apa enggak. Jangankan mau ngerjain pakai VIR, R totalnya aja nggak tahu gitu loh. Ya. Jadi di sini analisisnya lebih untuk membantu perhitungan dari si R totalnya. Ya. Nah, dari R total kan bisa dikaitkan dengan VIR kan. Jadi sehingga ada kuat arus listriknya ya kan sekian dengan sumber tegangan yang sekian. Oke. Nah, right now kita akan bahas contoh soalnya. Nah, oke. Contoh soalnya tuh seperti ini gambarnya. Oke, contoh. Nah, ini ada R1, R2, R3, R4 ya. Cukup berbeda dengan yang tadi. R3 dan R4-nya ketukar. Yang penting R5-nya di tengah. Ingat, tahap pertama cek dulu hasil kali silangnya. Berarti R1 dikali R4. Nah, kemudian dibandingkan dengan R2 dikali R3 berarti di sini. Ya. Kan kalau dikali silang berarti ini ketemu dengan yang di sini. Kemudian yang ini akan ketemu yang dengan yang di sini. Ya udah berarti R1 kali R4 sama R2 kali R3. Berarti ini 2 dikali 1 sama dengan R2-nya itu 2 dikali R2-nya itu 4 dikali R3 itu 1,5. Ternyata ini 2, ini tuh 6 ya. 6 berarti kita dapat simpulkan bahwa tidak sama dengan. Terus apa yang terjadi kalau tidak sama dengan? Oke, kalau nggak sama, berarti rangkaian ini dapat dirubah menjadi seperti ini, ya. Set seperti ini, kemudian set. Dulu. Mungkin gambar seperti ini dulu ya. Kita minta bantuan seperti ini. Nah, oke. Nah, ini ada hambatan di sini, ini hambatan di sini, ada hambatan di sini, ada hambatan di sini. Kemudian di sini ada garis lurus ya kan? Ada hambatan, maka di sini tambahannya adalah ingat ya, di sini kan ini R1. Ini R2. Ini R5. Ini R3, ini R4. Nah, kita bikin adalah nih, set. Kemudian seperti ini. Kemudian kita bikin seperti ini. Ini adalah RA. Dan ini adalah RB yang atas, yang bawah adalah RC. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya rumusnya itu kan kalau kita kaitkan dengan rumus itu sebenarnya rumusnya identik. Yaitu adalah untuk R-nya yang kita hitung adalah hasil kali hambatan yang mengapit kemudian per dibagi dengan total hambatan R1 atau yang di segitiga ya, atau R1 tambah R2 tambah R5. Seperti itu kan rumusnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan untuk RA ini yang mengapit siapa? Diapit R1 dan R2. Sehingga kita bisa bilang bahwa persamaan RA-nya adalah R1 kali R2 gitu ya, per R1 tambah R2 tambah R5. Ya, jadi bawahnya tuh sebenarnya sama semua. Nah, sehingga berarti RA-nya sama dengan R1-nya adalah 2, R2-nya adalah 4 per 2 tambah 4 tambah 2. That means berarti RA-nya adalah 8 per 8 sama dengan 1 ohm. Itu untuk RA. Nah, sekarang untuk RB. RB itu diapit oleh R berapa dan R berapa? Diapit oleh
R1 dan R5. Jadi RB itu kalau kita tulis persamaannya adalah R1 kali R5 ya, hasil kali hambatan yang mengapit per totalnya R1 tambah R2 tambah R5. Kemudian berarti RB sama dengan R1-nya adalah 2 dikali R2-nya 2 per 2 tambah 4 tambah 2. Berarti RB-nya sama dengan 4 per 8 sama dengan 1 per 2 atau 0,5 ohm. Nah, kemudian yang ketiga yang RC nih. RC diapit oleh siapa? Nah, diapit oleh R2 dan R5 kan? Diapit R2 dan R5. Ya udah, berarti makanya kenapa rumus RC-nya itu adalah R2 dikali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Nah, RC-nya sama dengan R2-nya itu 4, R5-nya 2 per 2 tambah 4 tambah 2. Berarti RC-nya itu adalah 8 per 8, that means 1 ohm. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, ternyata yang kejadiannya adalah bentuknya si atas yang di atas ini ya. Bentuk yang di atas ini berubah, bertransformasi menjadi seperti ini. Set. Ini adalah RA cabang gitu ya. Ini adalah RB, ini adalah RC, kemudian lanjut lagi, ini ada R4, kemudian set, ini adalah R3. Nah, di sini kita bisa hitung. Nah, kita tahu bahwa kalau mau menghitung totalan itu dari luar ke dalam kan. Nah, di luarnya ini disusun seri. Nah, kemudian di dalamnya tuh ada paralel kan. Nah, paralelnya mana? Nih paralel. Kemudian untuk di dalamnya ada seri 2 biji. Ini seri 1, ini seri, yang bawahnya juga seri kan. Nah, bawahnya juga seri tuh. Ini juga seri. Ini juga seri nih di sini. Nah, kalau untuk seri di dalam nih ada 2, terserah kalian mau mengerjakan yang mana. Nah, jadi ini nanti dikaitkannya dengan R totalnya berapa sih? Ya udah, nyari R totalnya ya kalian kerjakan dulu. Pertama, RB dan R3 disusun seri ya. RB dan R3 disusun seri. Berarti ini RS1 ya. RS1 itu sama dengan RB ditambah R3. Berarti RS1-nya adalah RB-nya adalah 0,5 ditambah R3-nya adalah 1,5. Berarti RS1-nya adalah 2 ohm. Kemudian seri yang kedua, berarti RC dan R4 itu disusunnya seri. Kemudian berarti RS2 sama dengan RC ditambah R4. Berarti RS2 sama dengan RC-nya itu 1 tambah R4 itu 1. Berarti RS2-nya itu sama dengan 2 ohm. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Yang pink ini disusun paralel. Berarti yang ketiga adalah RS1 dan RS2-nya ini disusun paralel. Jadinya 1 per RP gitu ya. 1 per RP1 sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per RS2. Jadi 1 per RP1 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 2. Berarti R1 per RP1 sama dengan 1 ohm. Nah, RP sama dengan 1 berarti RP-nya ya 1 kan. Karena 1 dibagi berapa hasilnya 1, ya 1. Nah, kemudian kita lanjutin ke yang bagian hijau gitu loh. Oke, mungkin ini kita geser ke kanan ke kiri aja ya. Nah, kemudian yang keempat adalah berarti RP1 ya. Ini kan RP1 ya. Nah, RP1 dengan RA disusun seri. Berarti rangkaian totalnya atau R totalnya adalah RP1 tambah RA. Berarti RT sama dengan RP1-nya 1 tambah RA-nya juga 1. Jadi rangkaian penggantinya atau hambatan totalnya atau hambatan penggantinya itu sebesar 2 ohm seperti itu.
Nah, nanti bisa dikaitkan dengan menghitung I-nya. Tinggal pakai rumus VIR seperti itu ya. Cuman mungkin nggak untuk yang kayak VIR-nya itu segala macam kan sudah dibahas ya di sebelumnya, karena kalau kita bahas lagi ya menghabiskan waktu ya. Jadi intinya di jembatan Wheatstone itu adalah kita menghitung R-nya kesulitan atau R totalnya. Jadi R totalnya itu menggunakan pendekatan yang tadi. Kita cek dulu hasil kali silangnya sama apa enggak. Kalau enggak sama, kalau sama berarti R5-nya bisa kita abaikan. Tapi kalau enggak bisa, kalau enggak sama, R5-nya ini sama R1 dan R2 diganti suatu hambatan yang baru, yaitu adalah RA, RB, dan RC. Dimana untuk rumus menghitung R-nya itu sudah saya singkat ya, menjadi seperti ini. R itu adalah hasil kali mengapit mengapit si itunya ya. Kayak RA berarti diapit oleh R1 dan R2. Jadi R1 kali R2 per hambatan totalnya adalah R1 tambah R2 tambah R5. Seperti itu ya. Untuk simbolnya menyesuaikan. Oke? Nah, segitu aja untuk pembahasan materi listrik arus arah. Sebenarnya mungkin ada lagi ya. Mungkin 2 lagi tambahan. Oke, ini soal tambahan aja ya untuk 2 nomor ini. Karena harusnya ini saya taruh di contoh materi tertentu, cuman kelupaan. Oke, contohnya seperti ini. Ya. Ini yang pertama. Jadi dua buah baterai GGL-nya 3 volt ya. Dan hambatannya 0,5 ohm disusun seri seperti ini. Kemudian hambatan luarnya itu adalah 1,5 ohm nih, ada. Tentukan besar kuat arus listrik. Nah, sebenarnya kalau untuk soal seperti ini masih simpel ya. Karena kalian bisa menggunakan hukum Kirchhoff ya, Kirchhoff 2, yaitu kita bikin loopnya. Nah, cuman sebenarnya mungkin kalau kalian nanti search ya, ini kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini juga boleh. Tapi ingat, ini berlaku untuk searah saja. Nah, nanti akan terbentuklah seperti ini. Nah, cuman kita nggak mau seperti itu karena daripada kebanyakan maksudnya banyak banget konsep yang kita ingat-ingat. Ya, alangkah baiknya kita tahu hukum Kirchhoff 2 ya udah kita lakukan. Ya udah, sebenarnya untuk mencari I-nya berarti kan sigma epsilon ya ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, di sini E-nya ada 2. Dan kalau kita bikin ini mungkin I-nya kita ikutin soal ya. Jadi I-nya ternyata soalnya tuh begini. Oke. Berarti E-nya kedua-duanya ketemu yang kecil nih. Berarti negatif dulu. Berarti jadinya min 3 dikurang 3. Ditambah dengan di sini sama-sama I-nya cuma satu jenis. Berarti I-nya dikali dengan 0,5 tambah I dikali 0,5 ditambah I dikali 1,5 sama dengan 0. Tapi ingat, karena berhubung ini I-nya berlawanan arah dengan arah loop, maka di sininya pakainya minus. Nah, jangan lupa ya. Oke. Jadinya ini berarti minus 6 gitu ya, minus 6 dikurang berapa nih? 1,5 dikurang 0,5 itu min 2, min 2 dikurang 0,5 ya min 2,5. Jadi min 2,5 I sama dengan 0. Berarti min 2,5 I itu sama dengan 6. That means berarti I-nya adalah 6 per 2,5. Berapa tuh? 6 dibagi 2,5 itu berarti kurang lebih sekitar, coba bisa cek ya. 6 dibagi 2,5 itu adalah 2,4. Nah, ini minus 2,4 ampere. Artinya apa? Arah arus yang kita imajinasikan ternyata salah gitu ya. Wait, bentar. Untuk E-nya itu kita ikutin arah loop. Sorry, ini plus ya. Ini plus nih, 3 tambah 3. Nah, kan arah arusnya doang yang berlawanan dengan loop. Kalau ini ketemunya positif-positif ya. Jadi ini sama-sama min 6. Nah, seperti ini. Berarti I-nya positif. Oke. Jadi kalau misalkan
ya, kita gambar nih, sebenarnya arah loop kita aja yang salah, gitu loh. Makanya kenapa sebenarnya kalau misalkan ini, kalau emang nggak mau ribet, ya, untuk I dan arah loop itu disetarakan dulu aja. Jadi biar nggak seperti ini kejadiannya. Atau kalau kita bisa bilang mungkin ini versi keduanya aja ya. Oke, set seperti ini, set. Nah, kalau misalkan kita mau bikin arah-arah seperti ini, gitu ya, maka arah loopnya biar gampang, biar nggak repot-repot, I-nya minus. Yang penting kan yang minus itu sebenarnya sama GGL-nya aja yang biar enak. Maka kalian bikinnya seperti ini aja, nggak apa-apa. Dari sini kita bisa bilang bahwa sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Ingat ya, mungkin ada beberapa buku yang mengatakan bahwa epsilon ini diganti dengan E besar juga nggak apa-apa. Nah, di sini ketemunya kan minus 3 kan. Karena baterainya ketemunya kutub negatif dulu. Nah, di sini I-nya positif. I-nya dikali 0,5 tambah I kali 0,5 tambah I dikali 1,5 sama dengan 0. Jadinya berarti min 6 ditambah 2,5 I sama dengan 0. Berarti lanjut lagi. 2,5 I sama dengan 6. Berarti I-nya adalah 6 per 2,5. Berarti I-nya adalah 2,4 ampere. Tuh. Sebenarnya kan sama kan jawabannya kan. Cuman bedanya adalah proses tanda I-nya aja yang beda. Nah, itu untuk contoh pertama. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya, di sini ada konsep yang lain ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, cuman syaratnya ini harus searah ya. Karena kalau nggak searah, takutnya nanti malah miskonsepsi kan jatuhnya. Makanya kenapa untuk konsep ke yang ini itu saya sangat tidak dianjurkan, terkecuali kalau baterainya bentuknya bukan seri lagi. Nah, itu masih still possible lah, masih masuk akal. Oke, kalau seri, jadi sebenarnya hambatan yang atau rangkaian seperti ini itu sebenarnya bisa kita rubah menjadi seperti ini. Set, satu baterai aja. Jadi yang kita bahas adalah kan di sini baterainya ada ada hambatannya juga kan. Nah, jadi di sini kalau misalkan 3 volt 0,5 ohm ya kan, kira-kira ini berapa volt berapa ohm? Nah, disinilah yang menarik. Di sini untuk V-nya terlebih dahulu, kan ini ceritanya kan V-nya ada 2. Kita jadiin 1. Dan di mana V itu kalau misalkan seri itu beda apa sama? Beda kan? Nah, jadi kalau kita bisa bilang ini adalah V1, ini adalah V2, maka ini adalah V total. Maka kita bisa bilang V total itu sama dengan ya V1 tambah V2, yaitu adalah VT sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 volt. Nah, cuman ini akan patah teorinya jika kalau yang ketemu kebalik. Kalau kebalik kan jadinya 3 kurang 3, jadinya 0. Gitu. Makanya kenapa syaratnya harus sama ya. Syarat ininya ya, syarat si arah kutubnya itu harus sama. Positif negatif gitu loh. Jadi kayak ibaratkan gini loh. Ini kasusnya itu kalau kita gambar ya, ini kita gambar itu kalau kalian mungkin ini alat listrik biasa ya. Kan pasti nanti ini adalah tempat baterai. Ini adalah kutub positif, ini kutub negatif. Kalian kalau masang baterai pasti nggak bakal mungkin dong, ya kan? Atau ini mungkin kutub negatif ya, kita tukar, ini negatif, ini positif. Nah, kalau kalian gambar baterai itu pasti nanti yang ada tonjolannya itu kan di kutub negatif kan, karena untuk baterai itu kalau ada tonjolannya itu kutub positif. Nah, kemudian nggak bakal mungkin dong kalian bikin baterai seperti ini. Nah, nggak bakal mungkin dong. Nah, makanya kenapa di sini ibaratkan kalau ini baterainya sebenarnya satu tempat. Nah, jatuhnya seperti ini. Gitu loh, ya. Makanya kenapa? Karena berhubung ini bisa dijadiin satu, ya udah, gitu loh. Cuman ya tadinya seperti saya bilang, untuk kalau misalkan susunannya beda, yang satu ketemunya yang positif di kiri, yang di kanan, nggak berlaku seperti ini, ya. Nah, sekarang ini kan baru si tegangannya ya, tegangan total. Bagaimana dengan hambatannya?
Kan ini kepisah kan, ada R1, ada R kecil 1, ada R kecil 2. Nah, di sini juga ada R kecilnya, R kecil total. Untuk R kecil total, karena berhubung seri, berarti R1 tambah R2 kan, tinggal tambahin. Berarti R totalnya adalah 0,5 ohm ditambah 0,5. Jawabannya adalah 1 ohm. Ya udah, berarti di sini kita kerjakan. Berarti tinggal pakai rumus V sama dengan I kali R. V-nya adalah V totalnya. I total, V total, I total, R total. Ya udah, berarti V totalnya itu, nah, tapi R totalnya belum ada ya. Nah, R totalnya itu adalah di sini R besar ini 1,5 ditambah 1. Berarti R totalnya adalah 2,5 ohm. Ingat ya, yang kita kerjain itu dari yang sini ya, bukan dari yang kiri. Tapi gambar yang sudah dijadikan satu, V-nya sama R-nya. Nah, berarti VT-nya adalah 6 ya, karena di sini 6 volt. IT-nya itu yang ditanya, dikali RT-nya adalah 2,5. Berarti IT-nya sama dengan 6 dibagi 2,5. IT-nya sama dengan 2,4 ampere. Jawabannya sama gitu. Tapi dengan syarat harus sama hadapnya. Kalau hadapnya beda ya nggak boleh gitu. Kalau hadapnya beda ya udah, mau nggak mau seperti ini harus bikinnya ya. Nah, untuk contoh kedua masih mirip seperti ini. Cuman bedanya adalah ini. Contoh keduanya. Gambarnya untuk si tegangannya itu atau sumber tegangan itu disusun paralel, bukan disusun seri. Nah, kalau ini mau nggak mau ya harus dibikin seperti ini dulu. Nah, tapi kalian perhatikan, jangan sampai lupa ini ngadepnya sama gitu loh ya. Jadi ini akan berubah, ada V1, ada V2, ada R kecil 1, ada R kecil 2, akan berubah menjadi V total dan R total. Ya, ini ada R besarnya. Nah, sekarang untuk V totalnya terlebih dahulu. Nah, yang ini V total sama dengan V1 sama dengan V2. Kenapa kok gitu? Ini ingat apa? Ini adalah paralel. Kalau paralel, tegangannya kan sama semua. Jadi V1, V2, V3-nya ini adalah 3 volt. Itu ya. Nah, sedangkan untuk R-nya, ya kita pakai super R. Super R total sama dengan super R1. Super R1 ditambah 1 per R2. 1 per R total sama dengan 1 per setengah ditambah 1 per setengah. That means berarti 1 per RT sama dengan 2 ditambah 2. Berarti 1 per RT-nya adalah 4. That means berarti R kecil ya, yang R kecil totalnya adalah 1/4 ohm atau 0,25 ya. 0,25 ohm. Atau tulis dulu deh 1/4 ya. 1/4 ohm, berarti R totalnya adalah 0,25 ohm. Nah, tinggal ininya, V-nya ya tinggal hitung seperti biasa ya. V sama dengan I, V total sama dengan I total kali R total. Tapi R totalnya kan karena berhubung ini, berarti R totalnya itu sama dengan R ditambah R yang kecil. Berarti sama dengan 1,5 ditambah 0,25. Berarti R totalnya adalah 1,75 ohm. Ya udah, kita masukkan, berarti ini V totalnya adalah 3 sama dengan I total dikali 1,75. Berarti I total sama dengan 3 dibagi 1,75. Berarti I totalnya berapa tuh? 3 dibagi 1,75. 3 dibagi 1,75. Jawabannya adalah 1,7. Jadi jauh lebih kecil ya, wajar ya. Karena apa? Si sumber tegangannya tidak sebesar yang tadi. Kalau ini 3 volt, yang tadi kan 6 volt. Terus juga hambatannya nggak sebesar yang tadi. Cuman signifikannya berbeda. Maksudnya bedanya berbeda. Atau bedanya itu agak jauh, agak timpang. Kalau 3 volt ke 6 itu bedanya 3. Sedangkan kalau R-nya dari 1 ke 0,25 cuma sekedar 0, jadi arusnya itu bakal kalah banget, bukannya naik malah turun gitu loh. Walaupun sebenarnya hambatannya itu kan, kalau hambatan makin kecil otomatis arusnya kan makin banyak nih.
Cuman permasalahannya adalah V-nya juga ngedrop. Jadi harusnya dia kalau V-nya sama, I-nya jadi naik, malah tetap jadi turun gitu ya. Oke. Lanjut lagi ya. Ini kan contoh nomor 2 ya. Tadi kan nomor 1, sekarang nomor 3. Nah, untuk nomor 3 tuh seperti ini gambarnya. Apakah kalau gambarnya begini ini jembatan Gladstone? Tentu tidak. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau ini nggak ada, ini polosan sebenarnya. Ya. Oke. Jadi kalau ini ditanya susunannya gimana? Ya jelas banget ini disusunnya secara paralel. Kenapa kok paralel? Kalau kalian perhatikan sebenarnya ini kan gambarnya ya. Kalau di gambar tuh ini cabang ya. Set, ada cabang nih. Nah, cuman cabangnya ini set. Pertama ini 6 ohm. Nah, tapi di sini nggak ada nih. Ya kan? Nah, terus kemudian kita bikin lanjut. Seperti itu. Kemudian di sini tuh ada cabang lagi. Jadi cabang bercabang. Nah, bentar ya. Ini kalau kita bikin ya, kalau mirip misalkan ini kita mirip jembatan Whetstone gitu ya, maka bentuknya tuh seperti ini sebenarnya. Set. Nah, ini kita misalkan mungkin gambarnya kalau mau ditukar pun nggak ada masalah ya. Nah, jadi kalau kita gambar nih mungkin seperti ini dulu deh, yang biar sesuai ya. Kan biasanya ini ada R1 gitu ya. Kemudian ini nanti ada lagi gitu ya. Nah, kemudian ini baru cabang seperti ini. Ini baru lanjut lagi ada R5. Nah, ini ada R lagi. Barulah gabung seperti ini. Di sini ada R lagi, barulah seperti ini. Ya, jatuhnya seperti itu. Nah, ini adalah R1 yang 9 ohm. Ini adalah R5 yang 12 ohm. Ini adalah R4 ya. R4 yang 6 ohm. Jadi ini ditukar nih gambarnya ya. Nah, R4. Nah, sedangkan di sini R1 dan di sini ada R3 kan biasanya. Nah, ini R3 nih. Nah, sedangkan kalau misalkan R1-nya nih ternyata nggak ada nih alias 0 ohm. Ini pun 0 ohm. Ini kalau dirubah ke dalam bentuk yang satu lagi, itu kan bisa seperti ini ya. Nah, kan ada yang bentuknya seperti ini kan. Set. Nah, seperti ini. Ini ada hambatan, ini ada hambatan, ini ada hambatan, ini ada hambatan, ini ada hambatan. Ini R1, R2, kemudian ini adalah R4, ini adalah R3, ini adalah R5. Karena berhubung nggak ada, jadinya kan gambarnya berarti ini hilang dong, ya kan? Nah, ini hilang dong, jadinya gambarnya ini nggak ada nih. Ya, R1-nya nggak ada, R3-nya nggak ada. Nah, ini kalau kalian perhatikan sebenarnya kan jatuhnya set cabang pertama, lanjut lagi cabang kedua, lanjut lagi cabang ketiga, gitu ya. Nah, atau kalau misalkan mau versi yang jembatan Whetstone-nya, ini kalau digambarkan kita tahu bahwa gambarnya kan sebenarnya seperti ini ya. Jembatan Whetstone tuh seperti ini. Nah, ini adalah R5, kemudian ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah berarti ini R3, ini adalah R4, seperti ini. Tapi permasalahannya adalah ini hilang R3-nya. Nah, ini adalah R1-nya juga hilang. So, kalau kalian perhatikan sebenarnya ini mirip jatuhnya ke, ya ini jatuhnya seperti ini. Set, kemudian ini ada cabang yang pertama seperti ini adalah R2. Kemudian ini lurus nih sebenarnya, ini jadi kayak lurus biasa. Nah, di lurus biasa ini lanjut lagi ada cabang lagi. Nah, jadi sebenarnya tuh mau lurus, ada yang langsung ke R5, ada yang cabang. Seperti itu ya. Jadinya adalah R4, ini adalah R5. Jatuhnya seperti ini. Jadi itu jalurnya seperti ini ya. Saya ulang lagi biar nggak bingung. Nih, ini jalur pertamanya nih. Seperti sini ya. Kemudian jalur keduanya itu begini. Ya. Nih. Kemudian jalur ketiganya set ke atas ini. Jadi itu sebenarnya ini jalan lurus nih. Terus kemudian
lurus ketemunya R5, tapi sebelum R5 itu ada cabang, ada R4 sama R2. Nah, makanya untuk paling simpelnya adalah kalau ada soal seperti ini udah pasti mereka bertiga itu paralel gitu ya. Oke. Ditanya I totalnya, berarti pakai rumus V total sama dengan I total dikali R total. Tapi masalahnya R totalnya nih belum ada nih. Ya udah. R totalnya kan berarti 1 per R total sama dengan 1 per R. Berarti 1 per 6 tambah 1 per 12 tambah 1 per 9. Berarti 1 per R totalnya sama dengan berapa nih? 36 ya. 6 tambah 3 tambah 4. Berarti 1 per R totalnya sama dengan 13 per 36. Berarti kita bisa bilang R totalnya itu sama dengan 36 per 13 ohm. Ya udah kita masukkan. Ini 12 volt. I total dikali 36 per 13. Berarti di sini kita kerjakan. Berarti I totalnya itu adalah 12 dikali 13 per 36. Berarti I totalnya, ini coret 1, coret 3. Jadinya I totalnya adalah 13 per 3 ampere. Ya. Jadi jawabannya adalah B, seperti itu. Oke, contoh terakhir ya. Contoh terakhir. Untuk nomor 4 berarti ya. Nah, untuk nomor 4 ya, soalnya adalah ini. Sebuah akumulator aki memiliki GGL 12 volt dan hambatan dalam 0,1 ohm. Jika aki tersebut diisi dengan arus 10 ampere, tentukan tegangan antara kedua terminalnya atau tegangan jepitnya gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa kan sebenarnya susunannya tuh seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah dua titik A dan B. Nah, ini adalah 0,1 ohmnya. Itu adalah R kecilnya. Dan ini adalah GGL-nya, 12 volt. Nah, ternyata ada arus nih, 10 ampere. Nah, karena ada arus, berarti E-nya berubah menjadi V. Di mana V itu pasti lebih kecil daripada epsilon. Nah, kenapa? Karena kalau berdasarkan perhitungan berarti VAB ini sama dengan sigma epsilon dikurang sigma I kali R. Nah, berarti VAB-nya sama dengan 12 dikurang, berarti I-nya adalah 10 dikalikan dengan 0,1. Jadinya VAB-nya itu sama dengan 12 dikurang 1, berarti 11 volt. Atau kita bisa bilang bahwa sebenarnya 11 volt itu adalah rangkaian yang di luarnya. Totalnya berapa sih? Gitu ya. Oke, atau kita bisa bilang juga secara definisi bisa juga seperti ini ya. Ini kan kita bisa berarti ada baterai ya. Di baterai dibanding dengan, karena kan ini nanti pasti dihubung seri nih, ya kan? Berarti V baterai dengan V sesuatu ini itu totalnya harus 12 volt seperti itu. Nah, jadi V baterainya itu sebenarnya kalau misalkan kita bilang V baterainya itu adalah 10 dikali 0,1 itu adalah 1 volt. Ya kan? Nah, ingat V baterai dengan V baterai plus V rangkaian luar, V luar itu sama dengan V total. Jadi V baterainya itu 1 ditambah V luar itu sama dengan 12. Berarti V luarnya itu adalah 11 volt. Nah, jadi itu yang ditanya. Jadi kalau misalkan kita gambar rangkaian, itu sebenarnya kan ini berarti seperti ini. Nah, Nah, ini anggap jadi suatu baterai gitu. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya itu adalah yang di bagian luarnya aja. Yang di bagian sini nih. Itu berapa sih? Gitu loh, ya. Atau kita bisa bilang tegangan jepit, ya, tegangan jepit baterai. Jadi bahasa istilah lainnya ini adalah tegangan jepit baterai. Itu juga bisa, ya. Nah, jawabannya adalah 11 volt. Seperti itu, ya. Oke, segitu aja yang bisa saya bahas untuk listrik arus arah.
Sebenarnya kalau mau dibahas lagi tuh banyak, karena contoh soalnya tuh banyak banget dengan berbagai bentuk, terutama ya, terutama tuh bentuk untuk rangkaian ya, karena rangkaian itu bisa di mix antara seri dan paralel. Nah itu biasanya kalau tipe soalnya cuma dua sebenarnya kalau untuk rangkaian listrik yang seperti itu. Yang pertama adalah kalau misalkan rangkaiannya ribet, kemungkinan besar itu ditanya cuma R total. Tapi kalau rangkaiannya nggak ribet, itu biasanya ditanya kalau nggak I totalnya, atau I-nya tiap hambatan, atau V tiap hambatan. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton. Kalau jika kalian suka, mohon di like dan kalian share ke teman kalian jika bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe dan donasi di Saweria. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.